wabarakatuh. Selamat datang kembali di media pembelajaran matematika bersama Bu Nida. Kali ini kita akan belajar logika matematika. Materi ini adalah materi kelas 11 tingkat SMK atau MAK. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pernyataan dan kalimat terbuka, kemudian negasi pernyataan, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan yang terakhir adalah biimplikasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih logika matematika itu. Jadi, logika matematika adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang pola pikir yang tepat dan logis dalam menarik suatu kesimpulan. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk menyampaikan pemikiran, seseorang menggunakan kalimat. Dalam logika matematika ada dua jenis kalimat, yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, apa bedanya? Jadi, kalau pernyataan adalah kalimat mempunyai nilai kebenaran, dapat bernilai benar atau salah, namun tidak sekaligus kedua-duanya. Yuk kita lihat contoh berikut ini. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Benar? Benar. Jadi dia mempunyai nilai kebenaran yaitu benar. Kemudian yang kedua, kambing adalah hewan pemakan daging. Salah ya, dia mempunyai kebenaran salah. Berarti itu termasuk pernyataan. Nah, bagaimana yang tidak termasuk dalam pernyataan? Misalnya gini nih. Ani adalah seorang gadis yang cantik. Gitu. Nah, kenapa dia bukan merupakan pernyataan? Karena cantik itu relatif ya. Menurut si A, Ani cantik. Menurut si B, Ani biasa saja. Nah, itu berarti bukan merupakan pernyataan. Kemudian, kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang memuat variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat terbuka dapat menjadi pernyataan jika variabelnya diganti nilai tertentu. Nah, misalnya seperti ini. Ada X min 2 sama dengan 9. Jadi ini masih kalimat terbuka karena dia mengandung variabel. Jika X diganti dengan angka 12 misalkan, berarti pernyataan ini 12 dikurangi 2 itu masih 10. Berarti pernyataan ini salah. Kalau X-nya diganti dengan 11, berarti 11 dikurangi 2 sama dengan 9, berarti pernyataannya benar. Tapi kalau X-nya tidak diganti, maka kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka. Kemudian, negasi pernyataan. Apa sih negasi itu? Jadi, negasi itu sama dengan ingkaran, ya. Jadi, misalkan nih, ada pernyataan, ini pensil. Ingkarannya berarti ini bukan pensil. Kemudian hari ini hujan, jadi ingkarannya hari ini tidak hujan. Ya, jadi ingkaran itu kayak kebalikan gitu ya. Kemudian misalkan ada nih, semua siswa lulus SBMPTN. Nah, gimana ini ingkarannya? Semua. Jadi ingkarannya semua itu bukan tidak ada ya, tapi ingkarannya semua itu adalah bisa diganti ada atau beberapa dan ditambah tidak. Jadi semua siswa lulus SBMPTN, ingkarannya yaitu beberapa siswa tidak lulus SBMPTN. Jadi ini rumusnya kayak gini nih. Nah, misalkan ini dibaca untuk setiap ya. Ini simbolnya dibaca untuk setiap, semua atau seluruh. Itu kalau dinegasikan jadi ada atau beberapa atau sebagian ditambah dengan kata tidak. Nah, jadi kayak gini. Semua siswa lulus SBMPTN. Jadi semuanya ini diganti dengan kata ada atau beberapa ditambahi kata tidak. Jadi beberapa siswa tidak lulus SBMPTN. Nah, kita coba lagi. Ada kucing yang senang mandi. Ada. Jadi ingkarannya ada berarti semua atau seluruh atau setiap. Jadi ingkarannya adalah semua kucing tidak senang mandi. Nah, kemudian untuk simbol sama dengan itu negasinya atau ingkarannya tidak sama dengan. Kalau lebih besar berarti kurang dari sama dengan.
Kalau kurang dari berarti lebih dari sama dengan. Seperti contoh berikut. 56 lebih besar sama dengan 55. Jadi ingkarannya adalah 56 kurang dari 55. Begitu. Oke. Next, lanjut kalimat majemuk. Nah, dalam logika matematika, kalimat majemuk itu ada jadi ada penghubungnya ya. Di sini bisa konjungsi atau disjungsi atau implikasi atau diimplikasi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari satu persatu. Konjungsi. Jadi konjungsi itu jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka konjungsi P dan Q ditulis P dan Q, dibaca P dan Q. Jadi ini pernyataannya ada dua, ada si P, ada si Q, kemudian tanda hubungnya itu adalah dan itu berarti konjungsi. Nah, ini tabel kebenaran dari konjungsi ya. Jadi kalau pernyataannya 2 P sama Q, berarti di sini ada tabelnya ada 4 ya, karena 2 pangkat 2 itu kan 4. Yang pertama, yang P itu benar-benar salah-salah. Jadi B ini mewakili benar, S ini mewakili salah. Kemudian si Q-nya benar salah. Nah, untuk konjungsi di sini bisa kita lihat bahwa semuanya itu kan bernilai salah ya. Jadi benar ketemu salah jadi salah, salah ketemu benar jadi salah, salah ketemu salah juga jadi salah. Nah, yang beda apa di sini? Benar ketemu sama dengan benar. Jadi untuk menandai konjungsi itu hanya benar, konjungsi benar itu hasilnya benar, yang lainnya salah. Jadi seperti ini, bernilai benar jika kedua pernyataan benar, bernilai salah jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah. Jadi contohnya seperti ini. Tentukan nilai kebenaran dari 9 habis dibagi 3 dan 9 adalah bilangan prima. Jadi kita pisah dulu seperti ini. Misalkan nih, P-nya sama dengan 9 habis dibagi 3. Berarti pernyataan ini kan benar. Ya, benar. Kemudian yang Q-nya 9 adalah bilangan prima. 9 kan bukan bilangan prima ya. Jadi salah. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. P dan Q sama dengan P-nya itu tadi benar dan salah. Benar dan salah nilainya salah. Jadi pernyataan di atas mempunyai nilai kebenaran yang salah. Gitu. Oke, next. Contoh konjungsi lagi, misalkan nih, tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. Ini tabel konjungsi yang tadi ya. Sapi adalah hewan berkaki 4 dan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Jadi P-nya itu adalah sapi adalah hewan berkaki 4. Pernyataan tersebut benar ya, sapi kan kakinya 4 ya. Nah, yang diminta di sini itu mintanya nilainya benar. Jadi gandengannya benar. Nah, benar berarti Q-nya juga harus benar untuk menghasilkan nilai suatu nilai yang benar konjungsinya. Jadi Q harus benar ya. Jadi kita mencari X-nya supaya Q-nya ini benar. Agar konjungsi benar, Q harus benar. Agar X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 benar, maka tinggal difaktorkan aja ini. Kemudian X-nya sama dengan negatif 2, ketemu X-nya sama dengan negatif 3. Jadi konjungsi benar untuk X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negasi 3. Oke, lanjut. Jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka disjungsi P dan Q ditulis P kayak gini ya, dibaca P atau Q. Ingat ya, kalau konjungsi itu dan, kalau disjungsi itu atau.
Jadi tabel kebenarannya seperti ini. P-nya tetap benar-benar salah-salah, Q-nya juga benar-salah. Nah, kalau tadi konjungsi itu nilainya salah semua kecuali benar ketemu benar ya. Jadi kalau disjungsi itu nilainya benar semua kecuali salah ketemu dengan salah. Nah, contohnya, tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. 5 ditambah 14 kurang dari 2 ditambah 10 atau X kuadrat min 2X min 8 lebih besar sama dengan 0. Jadi kita jadikan kayak gini dulu. P-nya misalkan 5 plus 4. Ini bukan 4 ya, 14 kurang dari 2 plus 10. Nah, di sini kan 19 kurang dari 12 berarti salah ya. Salah. Kemudian X kuadrat min 2X min 8 lebih besar sama dengan 0. Jadi karena P-nya sudah bernilai salah dan yang diminta itu benar, salah, yang diminta benar berarti Q-nya juga harus benar. Nah, agar Q-nya benar, ini tinggal difaktorkan aja. X min 4 X plus 2 sama dengan 0, ketemu X-nya kurang dari sama dengan min 2 atau X-nya lebih besar sama dengan 4 untuk menjadikan pernyataan Q ini adalah benar. Jadi disjungsi benar untuk X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih besar sama dengan 4. Oke, next, implikasi. Implikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika, maka. Nah, tabel kebenarannya kayak gini. P benar-benar salah-salah, Q benar-salah seperti tadi. Kemudian P maka Q ini ciri-cirinya adalah semuanya itu bernilai benar kecuali yang depan benar, yang belakang salah, itu nilainya salah. Nah, jadi harus diingat-ingat. Nah, bernilai salah untuk pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Untuk kondisi lainnya, implikasi bernilai benar. Contohnya seperti ini, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika kuda hewan pemakan rumput, maka kuda berkaki 4. Kuda hewan pemakan rumput benar ya, kuda berkaki 4 juga benar. Jadi benar implikasi benar berarti hasilnya benar, maka pernyataan di atas bernilai benar. Oke, next, diimplikasi. Diimplikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Tabel kebenarannya seperti ini. P benar-benar salah-salah, Q benar-salah. Kemudian diimplikasi Q itu ciri-cirinya ini ya. Jadi kalau tandanya ini kebenarannya ini sama berarti dia nilainya benar. Jadi benar-benar itu benar, salah-salah juga benar. Kemudian kalau beda berarti nilai kebenarannya salah. Ini bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama, bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai berbeda atau berlawanan. Contohnya, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan 9 adalah bilangan prima jika hanya jika 9 habis dibagi 4. Jadi penyelesaiannya P sama dengan 9 adalah bilangan prima. Prima enggak ya 9? Bukan, berarti dia salah ya. Kemudian kalau Q 9 habis dibagi 4. 9 habis dibagi 4 enggak, dia tuh sisa 1 ya. Jadi juga salah. Nah, jadi kalau salah diimplikasi salah diimplikasi salah, berarti pernyataan tersebut benar. Ya, jadi pernyataan tersebut benar. Oke, next, negasi pernyataan majemuk. Masih ingatkan ya, negasi itu adalah ingkaran.
Jadi di sini untuk konjungsi, jadi negasi konjungsi. Negasi P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Kemudian negasi P atau Q itu adalah negasi P dan negasi Q. Kemudian negasi P maka Q itu adalah P dan negasi Q. Negasi P implikasi Q itu sama dengan P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Nah, ini tabel kebenarannya silahkan ada di modul ya, silahkan dilihat di sana. Nah, contohnya ini semua siswa mengerjakan tugas atau ada beberapa siswa. Nah, ini disuruh menentukan negasinya ya, disuruh menentukan negasinya. Nah, kemudian karena ini pakai atau berarti nanti negasinya dan ya, berarti semua itu berarti kan beberapa. Jadi beberapa siswa tidak mengerjakan tugas dan ini ada beberapa, berarti semua siswa tidak ada yang pulang gitu. Oke, contoh lagi, jika Arsyad rajin belajar maka Arsyad dibelikan sepeda. Jadi ini pakai implikasi ya. Jadi negasi P implikasi Q itu adalah P dan negasi Q. P-nya Arsyad rajin belajar. Kemudian dan harusnya kan dan. Ini tetapi. Jadi ingat, dan itu bisa diganti dengan kata-kata tetapi, walaupun, sama, meskipun. Jadi bisa yang enggak harus dan, tetapi juga bisa. Arsyad rajin belajar tetapi Arsyad tidak dibelikan sepeda. Negasi Q. Arsyad diberikan sepeda berarti Arsyad tidak diberikan sepeda. Seperti itu. Oke, yuk latihan. Nah, lingkaran dari kalimat semua orang berdiri ketika tamu agung memasuki ruangan adalah semua orang berdiri ketika tamu agung memasuki ruangan. Jadi semua itu berarti diganti dengan kata ada atau beberapa, ditambahi dengan tidak tadi ya. Jadi yang ada orang, berarti yang ini ya, ada orang yang tidak berdiri ketika tamu agung memasuki ruangan. Oke, berarti jawabannya yang do. Lanjut nomor 2. Lingkaran pernyataan beberapa peserta ujian nasional membawa kalkulator. Berarti beberapa itu diganti, semua ditambah dengan tidak. Mana ini yang semua? Ini berarti semua peserta ujian nasional tidak membawa kalkulator. Oke, yang do. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang, yaitu logika matematika part 2. Oke, semoga kalian paham. Terima kasih, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.